Halo teman-teman. Setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Berbicara tentang penyebab konflik dan sekarang perang di Ukraina, ada begitu banyak pendapat yang saling bertentangan di kedua belah pihak sehingga kita tidak bisa membedakannya. Hari ini kita akan meringkas kuliah yang cukup terkenal oleh Profesor John Mearsheimer. Peneliti ilmu politik di University of Chicago, AS analisis dari orang barat sendiri akan membantu kita memiliki pandangan yang lebih objektif. Video asli semua orang dapat melihat di tautan di bawah deskripsi. Selama proses ringkasan, kami akan menambahkan lebih banyak konten agar sesuai dengan situasi saat ini, atau menafsirkannya dengan cara yang berbeda untuk diikuti orang. Ayo mulai. Pertama, apa yang NATO lakukan untuk membuat Rusia marah? Pada awal 1990-an, Barat ingin meruntuhkan tembok Berlin untuk membantu Jerman bersatu dan berintegrasi dengan Eropa. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk meyakinkan Uni Soviet untuk meninggalkan Jerman Timur. Setelah banyak pertimbangan, mereka mengirim Menteri Luar Negeri AS James Baker, bersama dengan para pemimpin Eropa, untuk membuat proposal ke Gorbachev. Gorbachev akan mengizinkan Jerman untuk bersatu kembali, dan NATO akan berjanji untuk tidak memperluas satu anggota pun ke arah timur. Oke. Itu ide yang bagus. Para pemimpin Soviet menandatangani Perjanjian 2+4 yang menyetujui Jerman Timur untuk bersatu kembali dengan Jerman Barat. Namun, ada catatan yang sangat penting. Dalam perjanjian itu tidak ada ketentuan bahwa NATO tidak boleh melakukan ekspansi ke timur, tetapi komitmen hanya diucapkan secara lisan. Tapi sejak itu, Rusia tetap yakin bahwa Barat telah berjanji dan mereka akan memenuhinya. Pada tahun 1999, untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, NATO menambahkan 3 anggota lagi, Polandia, Hongaria, dan Republik Ceko. Rusia memprotes untuk pertama kalinya. Pada tahun 2004, NATO terus berkembang dengan 7 anggota lagi di Eropa Timur, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Rumania, Estonia, Latvia, dan Lituania. Rusia memprotes untuk kedua kalinya. Namun, karena 3 negara Baltik sangat kecil dan negara-negara lain tidak dekat dengan perbatasan, mereka masih menerima untuk hidup dengan potensi bahaya. Setiap kali NATO memiliki 1 anggota lagi, itu berarti Rusia memiliki senjata tambahan yang diarahkan ke kepala mereka. Kemudian pada tahun 2008, NATO mengeluarkan pernyataan pada Bucharest Summit. Kami menyambut baik permintaan Georgia untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Rusia segera bereaksi keras. Georgia dan Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO karena secara langsung akan mengancam keamanan kita. Jika Anda melakukannya dengan sengaja, itu akan menyebabkan konsekuensi serius bagi seluruh Eropa. Adapun Georgia, mereka, seperti Ukraina saat ini, ingin meninggalkan Rusia, mengakibatkan dipukuli dan memar hanya dalam waktu seminggu. Jadi selama ekspansi, apa kesalahan NATO? Tidak ada yang salah dengan pendirian mereka, tetapi itu menyentuh tabu Rusia. Ini mirip dengan Amerika Serikat, yang menganggap doktrin Monroe sangat penting. Oleh karena itu, kekuatan luar manapun tidak diizinkan untuk mendirikan pangkalan militer di belahan barat, yaitu seluruh Amerika. Itu sebabnya Amerika Serikat marah ketika Uni Soviet memasang sistem rudal di Kuba pada tahun 1962. Sebaliknya, Rusia juga mengambil posisi yang sama, tidak membiarkan musuh menempatkan rudal di depan pintu mereka. Khususnya di Ukraina. Sekarang kita akan terus berbicara tentang Amerika Serikat, salah satu kebijakan luar negeri mereka yang terkenal. Ini mempromosikan demokrasi di seluruh dunia. Menurut definisi, demokrasi adalah sistem politik di mana semua kekuasaan negara adalah milik rakyat. Bersamaan dengan itu adalah pengakuan atas prinsip-prinsip persamaan, kebebasan dan hak asasi manusia. Kedengarannya bagus, tapi apa artinya mempromosikan demokrasi? Artinya, Amerika Serikat ingin menghapus rezim di negara-negara yang dianggapnya tidak demokratis, dan menggantinya dengan rezim baru yang pro-barat. Berdiri sebagai negara adidaya menguntungkan mereka dalam banyak hal. Satu, ada lebih banyak sekutu untuk memperkuat kekuatan global, serta lebih banyak mitra bisnis dan pasar konsumsi produk. Mereka melakukannya murni untuk kepentingan nasional, bukan untuk moralitas. Dalam politik, kita tidak boleh memikirkan ungkapan etika. Oleh karena itu, Amerika Serikat telah melakukan revolusi warna di puluhan negara di dunia.
termasuk Ukraina pada tahun 2004. Pada dasarnya, prosesnya seperti ini: temukan oposisi di negara itu, berikan mereka sumber daya keuangan dan intelijen di dalam pemerintah. Kemudian gunakan media untuk menyebarkan propaganda anti pemerintah, dan untuk memuji manfaat baik dari integrasi dengan Barat. Akhirnya, untuk memobilisasi massa untuk memulai protes politik dan menunggu runtuhnya pemerintah tuan rumah. Praktik ini sangat efektif di negara-negara dengan perpecahan internal yang mendalam. Bagi masyarakat yang bersatu dan bersatu tidak akan mudah. Kami akan mempertimbangkan kasus Ukraina. Orang-orang di Timur, sebagian besar Ortodoks Timur, memiliki ikatan ekonomi, bahasa, dan budaya yang dekat dengan Rusia. Di Barat, orang-orang berbicara bahasa Ukraina, mengikuti agama Romawi yang secara historis dikaitkan dengan Eropa. Mereka yang berada di tengah negara mengambil posisi netral. Dari sana, mengarah pada pembentukan dua faksi politik yang berlawanan Timur dan Barat. Sisi mana yang bisa menarik netral? Faksi itu yang memegang kekuasaan. Pada tahun 2004, Amerika Serikat memanfaatkan perbedaan antara Ukraina Timur dan Barat untuk meluncurkan Revolusi Oranye yang semakin memecah negara secara politik. Mereka berhasil mendukung faksi pro-Barat yang dipimpin oleh Yushchenko untuk membalikkan hasil pemilu sebelumnya yang dimenangkan oleh Yanukovych yang pro-Rusia. Selama 6 tahun Yushchenko berkuasa, ekonomi Ukraina tumbuh rata-rata 1,67%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama sebelumnya sebesar 6,85%. Jadi pemimpin pro-Barat pertama Ukraina didiskreditkan. Pada tahun 2010, Yushchenko dikalahkan dalam pemilihan yang adil melawan lawan sebelumnya, Yanukovych. Namun, dengan presiden ini yang bertanggung jawab, ekonomi di Ukraina bahkan lebih buruk, menyebabkan ketidakpuasan sebagian besar orang. Pada 2013, Yanukovych menolak menandatangani perjanjian dengan UE tentang integrasi ekonomi dan integrasi politik dengan Eropa. Alasannya, karena Presiden Putin keberatan. Dia percaya bahwa ketentuan perjanjian akan membuat Ukraina lebih condong ke Barat. Jadi dia membuat banyak bantuan untuk Ukraina. Di antaranya, ada hibah sebesar 15 miliar dolar Amerika. Secara umum, kondisi yang ditawarkan oleh Rusia jauh lebih baik daripada kesepakatan yang diajukan oleh UE. Namun, partisan Barat masih tidak setuju. Mereka menghasut orang untuk berdiri memprotes karena mereka marah dengan situasi ekonomi yang buruk, dan orang-orang merespons dengan antusias. Tidak ada yang layak dibicarakan tanpa dukungan dari Barat. Niat asli rakyat adalah untuk memprotes tidak menandatangani kesepakatan dengan UE, tetapi kemudian berbalik untuk menggulingkan pemerintah pro-Rusia. Tidak hanya itu didorong ke tingkat yang sama sekali baru. Mereka menggulingkan patung Lenin, dan ingin sepenuhnya menghancurkan warisan sejarah yang terkait dengan Uni Soviet. Menyadari bahwa situasinya tidak baik, Putin mengambil keputusan untuk mencaplok Crimea untuk menghindari kehilangan posisi strategis di Laut Hitam ke barat. Pada saat yang sama, penduduk Donbas yang pro-Rusia juga memberontak untuk memisahkan diri dari Ukraina, yang menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan. Pada tahun 2014, Partai Barat telah berhasil melakukan kudeta untuk menggulingkan Presiden Yanukovych dan menggantikannya dengan Poroshenko. Begitu dia berkuasa, orang ini melakukan pembersihan politisi pro-Rusia, dan memimpin negara itu ke barat. Serangkaian peristiwa terjadi, menyebabkan Ukraina semakin menjauh dari Rusia. Mereka membatasi sebagian besar saluran TV berbahasa Rusia. Blokir jejaring sosial Rusia. Pendirian Gereja Ortodoks Ukraina, untuk memisahkan orang-orang dari Patriarkat Moskow. Menandatangani perjanjian asosiasi ekonomi dan politik dengan UE. Dorong Barat untuk mengizinkan keanggotaan NATO dan militerisasi angkatan bersenjatanya melawan Rusia jika dipaksakan. Semua itu membuat Rusia terdiam, di satu sisi mereka mendukung pemerintah separatis di wilayah Donbas untuk berperang. Di sisi lain, mereka berulang kali mengancam akan menyerang Ukraina jika negara itu tidak kembali ke lintasan yang sama. Pada 2019, Zelensky terpilih sebagai presiden dan Rusia berharap dia tidak akan melanjutkan jalan pendahulunya. Tapi tidak, presiden baru juga mengangkat banyak tantangan dengan batas toleransi Putin. Zelensky melancarkan penindasan dan memberlakukan sanksi berat terhadap separatis di wilayah Donbas, sebuah peristiwa yang disebut Rusia sebagai genosida. Pada saat yang sama, sepenuhnya melarang saluran TV berbahasa Rusia.
Puncaknya adalah Zelensky meluncurkan kampanye pendudukan Crimea yang bertujuan untuk mengusir Rusia dari wilayah ini. Selama kepemimpinan Zelensky, Presiden Putin telah berulang kali mengeluarkan peringatan. Namun, semakin dia memperingatkan, semakin tegas dia bertindak untuk sepenuhnya berintegrasi dengan Barat. Jadi Anda memilih kematian? Itu semua adalah peristiwa utama yang mengarah ke perang hari ini. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.